Selamat datang di podcast Kesehatan Gigi dan Mulut. Kali ini tema kita adalah bad habit dan perannya dalam terapi ortodonsia. Kali ini saya bersama narasumber, silakan perkenalan dokter. Halo semuanya, nama saya Dr. Gigi Putu Putri Indira Kemala, bisa dipanggil Kemala. Saya residen ortodonti di Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin kita bisa langsung ya dok ke pertanyaan pertama. Dok Rara, apa yang dimaksud bad habit dalam ortodonsia dokter? Oke, jadi bad habit atau kebiasaan buruk itu merupakan salah satu etiologi atau penyebab daripada terjadinya maloklusi atau malrelasi dari rahang atas dan rahang bawah. Kenapa pasien mau dipasang behel atau pasang orto? Itu karena ada keluhan, dok gigi saya maju nih, dok gigi saya yang bawahnya lebih maju daripada atas, seperti itu. Salah satu etiologi atau penyebabnya itu adalah dari bad habit atau kebiasaan buruk yang dilakukan pada saat pasien biasanya usia tumbuh kembang atau usia anak-anak, seperti itu. Bad habit apa kira-kira yang sering dokter temui selama masa residen dok? Oke, jadi bad habit itu ada macam-macam ya, ada banyak banget. Kalau misalkan paling umum kita tahu itu biasanya ketika dulu waktu fase bayi ya, pada saat usia-usia bayi itu kan kita memang ada bottle feeding ya. Selain menyusui ngedot selain menyusui ASI secara langsung, salah satunya adalah bottle feeding atau ngedot. Nah, ketika ngedot itu dilakukan dalam jangka yang sudah harusnya fasenya berhenti nih, tapi masih berlarut sampai kelas 3 SD gitu masih ngedot, kelas 2 SD masih ngedot, itu kan sudah tidak seharusnya ngedot, itu bisa memicu terjadinya maju rahangnya. Kemudian ada juga yang pada saat fase anak-anak sukanya ini ngisep jempol. Nah, ngisep jempol ketika itu intensitas sangat kuat dan juga frekuensinya sangat sering dilakukan, itu akan menyebabkan juga ada open bite atau gigi atas sama bawahnya itu tidak ketemu. Ada bukaan gitu ya. Betul, seperti ada space. Jadi kalau ada keluhan, dok, anak saya itu ngeluh kalau misalkan tidak bisa menggigit nih di gigi depannya seperti itu. Jadi kita harus cek dan rahangnya juga maju. Kemudian biasanya juga kalau anak-anaknya memiliki bad habit mouth breathing atau bernafas lewat mulut, itu biasanya salah satu penyebabnya ketika pasien-pasien anak itu memiliki amandel atau tonsil. Itu juga bisa menyebabkan mouth breathing atau bernafas lewat mulut karena pernafasannya itu tidak lancar seperti itu. Jadi gitu ya, betul. dok? Jadi pada saat pagi itu biasanya bibirnya kering, mulutnya kering, kemudian anak-anak itu haus seperti itu. Itu juga bisa berlarut sampai dewasa kalau misalkan penyebabnya tidak dihilangkan seperti itu. Jadi bad habit itu banyak banget macamnya. Ada lagi ketika pasien-pasien itu tongue thrusting atau lidahnya menjulur ke depan ketika berbicara atau menelan seperti itu. Jadi itu biasanya open bite juga, gigi depannya atas dan bawah tidak menyatu, dan juga ada general spacing atau banyak ada space atau berjarak gigi atas dan bawahnya. Depan ya, terutama renggang-renggang seperti itu. Itu beberapa contoh dari bad habit seperti itu. Jadi harus diobservasi dok ya, harus diperkenalkan ke dokter gigi dari sedini mungkin untuk melihat apakah ada bad habit itu. Betul, jadi memang umur berapa sih kita harus mengajak anak-anak kita ke dokter gigi? Itu biasanya kalau dokter spesialis anak ya, itu semenjak gigi pertama muncul itu harus kita kenalkan atau kita periksakan ke dokter gigi. Jadi salah satunya juga kita mengintervensi atau melihat nih, mengamati atau mengobservasi apakah ada kecenderungan anak tersebut melakukan bad habit atau kebiasaan buruk sehingga tadi perkembangan atau pertumbuhan dari rahang maupun gigi-giginya itu menjadi terganggu seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter, dari bad habit yang tadi dokter jelaskan, apakah terdapat dampak jangka panjang dari hal tersebut dokter?
Oke, jadi memang bad habit atau kebiasaan buruk yang dilakukan pada saat pasien usia tumbuh kembang itu sebaiknya di stop atau dihentikan sedini mungkin atau seawal mungkin gitu ya. Jadi ketika bad habit atau kebiasaan buruk ini berlarut terus berlanjut seperti itu akan menyebabkan suatu pertumbuhan atau perkembangan yang tidak optimal pada rahang maupun gigi-gigi. Efek jangka panjangnya yang pertama itu dari segi estetik ya. Jadi kalau misalkan yang mouth breathing itu ya wajahnya kita tahu seperti melongo kayak gitu. Jadi nanti ketika pasien lagi dalam keadaan istirahat atau posisi diam itu biasanya mulutnya terbuka. Jadi berpengaruh juga ke appearance atau tampilan wajahnya seperti itu. Kemudian juga dari segi oral hygiene juga sangat berpengaruh. Jadi misalkan pasien-pasien yang memiliki mouth breathing juga itu biasanya mulutnya kan kering ya. Itu juga karang giginya cepat tumbuh, kemudian bau mulut atau oral odornya juga tidak baik gitu ya. Jadi berpengaruh juga ke kualitas hidup pasien. Dok, saya jadi tidak pede nih. Dok, saya jadi kurang percaya diri saat tersenyum, seperti itu. Jadi habit itu kan biasanya muncul pada saat awal kita masih anak-anak ya biasanya ya. Nah, itu tuh bisa banget untuk di stop. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu kan optimal pada saat anak-anak juga nih. Kalau misalkan itu dibiarkan terus berlanjut, itu cepat banget untuk terjadi suatu maloklusi atau istilahnya kita bilang awamnya itu tidak harmonis ya antara atas dan bawah hubungan rahang dan giginya seperti itu. Zaman itu lagi golden age-nya banget ya. Betul. Jadi pada saat masa anak-anak itu kalau ada bad habit yang muncul nih harus segera diintervensi seperti itu. Oke. Bagaimana peran terapi ortodonsia dalam kasus bad habit ini, dokter? Oke, jadi beberapa alat atau beberapa piranti orto ataupun alat-alat behel ini itu biasanya memang khusus dibuat atau tujuannya untuk menghentikan bad habit itu sendiri. Jadi misalnya kayak tadi nih, pasiennya memiliki bad habit atau kebiasaan buruk menjulurkan lidah ya, tongue thrusting. Ada namanya tongue tamer. Jadi suatu bahan itu yang dilepas pasang, bisa juga ada yang cekat, tidak bisa dilepas sendiri oleh pasien, itu untuk memenjarakan lidah supaya lidahnya tidak maju-maju ke depan seperti itu. Jadi ditahan lidahnya karena posisi lidah itu sangat penting dalam peran penyebab atau etiologi daripada maloklusi atau suatu ketidakharmonisan rahang atas dan bawah. Nah, seharusnya lidah itu letaknya di langit-langit pada saat kita istirahat. Gitu ya, pada saat kita sedang diam ini, posisi diam, tidak berbicara, hendaknya lidah itu posisinya berada di langit-langit atas. Jadi tongue tamer ini sendiri itu fungsinya adalah untuk memenjarakan lidah sehingga lidah itu berada pada tempat yang seharusnya, seperti itu. Itu peran dari alat orto sendiri, jadi macam-macam ya, tergantung dari bad habitnya itu sendiri sih gitu. Jadi dia julurin lidah tajam gitu ya, Dok ya? Betul, terganggu kan jadinya nggak jadi deh Kak, ini aja gitu. Aja, betul. Okay. Jadi kan kalau bad habit itu kebiasaan ya, jadi kita stop nih kebiasaannya supaya muncul kebiasaan baru yang lebih baik gitu. Perawatan ortodonsia terkait dengan bad habit ini, apakah perawatan antara anak dan dewasa itu berbeda, dokter, atau sama? Oke, baik. Jadi biasanya ya kalau anak-anak itu kita tidak intervensi dengan perawatan orto cekat atau perawatan orto yang sudah di bonding atau di lem di giginya itu ya. Nah, kalau anak-anak itu biasanya kita intervensinya ke alat lepasan. Kenapa? Karena memang satu faktor susu, kedua masih gigi bercampur, itu juga kita sangat-sangat kurangi untuk intervensi perawatan orto cekat karena orto cekat itu berhubungan sama tulang dan jaringan periodontal lainnya sehingga
biasanya intervensi anak-anak itu kita alatnya khusus untuk yang lepasan. Kalau yang dewasa, nah karena sudah tidak ada pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, udah mentok nih ya istilahnya, udah mentok tumbuh kembangnya, itu biasanya kita perawatan intervensinya dengan orto cekat plus ditambah alat habit breakernya itu. Namun itu juga biasanya kita gunakan yang cekat juga gitu. Jadi intervensinya beda ya, karena dewasa kan tumbuh kembangnya sudah stop ya. Kalau anak-anak itu masih bisa dimanipulasi di rahangnya, bukan bisa di giginya. Bisa dilepas pasang gitu dok. Betul, dan alatnya lepas pasang biasanya. Kalau dewasa itu kita memperbaiki hanya biasanya di gigi-geliginya saja. Jadi hubungan rahangnya itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Tergantung usia ya. Itu sangat-sangat tergantung oleh usia juga. Lalu jika seperti itu, kapan sebaiknya pasien atau orang tua dari pasien itu mulai berkonsultasi mengenai bad habit, dokter? Oke, jadi sekarang kan sudah banyak akses untuk mencari di sosial media, kemudian di Google gitu ya. Bisa di searching nih, misalkan bad habit itu macamnya apa saja. Nah, ketika orang tua sudah menemukan nih tanda-tanda bahwa si kecil atau anak di rumah itu kira-kira kok sepertinya anak saya punya bad habit ya, punya kebiasaan buruk nih, misalkan pada saat makan itu seperti maaf ya misalkan gitu, lidahnya ke depan, atau pada saat tidur itu menganga mulutnya, atau misalkan masih ini ngisap jempol sampai usia dewasa seperti itu, sampai dan mengkerut ya dok. Betul, jempolnya. biasanya juga itu ciri-cirinya di jempolnya sendiri bisa kita ini ya, bisa kita dilihat, lihat ya. gitu. Nah itu apa saja bad habit itu, kemudian macam-macamnya apa saja, dan misalkan orang tua punya kecurigaan nih anaknya memiliki bad habit, segera bawa konsultasi ke dokter gigi maupun dokter gigi spesialis ortodonti, sehingga penanganan atau intervensi itu menjadi lebih tepat atau sesegera mungkin seperti itu. Jadi kita tidak menunggu berlarut-larut sehingga anak itu golden age-nya hilang nih. Kita harusnya bisa memperbaiki lebih baik, malah telat seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau udah ada tanda-tanda di rumah, orang tua sudah melihat nih bahwa anaknya kok kecenderungan ada bad habit ya gitu. Jadi kita mesti cepat-cepat untuk konsultasi ke dokter gigi. Oke, pertanyaan terakhir dokter. Dokter mungkin punya pesan atau kesan untuk orang tua yang sedang menonton, dokter? Oke, jadi ketika anak-anak atau pasien anak ini membutuhkan perawatan orto untuk habit breaker ataupun yang sudah memiliki maloklusi sehingga perlu dilakukan perawatan dini ya, intervensi dini, itu yang pertama, karena ini kan pasien anak-anak dan alat ortonya itu pun biasanya lepasan ya. Yang pertama itu sangat-sangat butuh kooperatif dari pasien dan juga orang tua pasien. Nah, jadi apakah itu kooperatif? Karena kita di sini kan memberikan panduan dan juga intervensi alat kepada pasien. Keberhasilan suatu perawatan ini sangat-sangat bergantung dari kooperatif pasien, gimana pasien memakai alatnya, bagaimana pasien rajin memakai alatnya. Itu sangat-sangat bergantung sekali kepada pasien dan orang tuanya. Di sini peran ayah dan ibu juga untuk selalu menjadi pengawas pada saat pasien di rumah. Dipakai alatnya, rajin-rajin dipakai, rajin dibersihkan, bagaimana cara menyimpannya, seperti itu juga harus diperhatikan sehingga motivasi pasien dan motivasi orang tua pasien untuk memperbaiki kondisi gigi anak-anaknya ini sangatlah penting seperti itu. Jadi tidak hanya satu sisi dari dokter giginya saja, namun dari sisi pasien dan juga orang tua pasiennya juga sangat-sangat penting seperti itu. Iya, jadi harus konsisten dokter ya, antara Betul. pasien dan orang tuanya. Konsisten, komitmen, dan harus rajin pakai alatnya seperti itu. Oke, sekian kalau gitu dokter. Terima kasih banyak dokter Rara. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan mengenai bad habit dan ortodonti, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya.